Syirkah itu apa sih? Jadi, syirkah itu akad kerjasama. Akad kerjasama adalah bentuk perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan bersama yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan bersama. Syarat akad kerjasama. Syarat adalah ketentuan agar akad itu sah dan tidak batal. Syarat akad kerjasama ada 5, antara lain 1. Kerelaan kedua belah pihak, tidak boleh ada paksaan. 2. Pihak harus cakap hukum, balik, berakal, dan mampu bertindak. 3. Objek harus jelas dan halal, tidak boleh samar atau goror atau haram. 4. Keuntungan harus jelas pembagiannya. 5. Tidak mengandung riba, penipuan, atau kezaliman. Harus adil dan transparan. Adapun rukun akad kerjasama. Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam akad, unsur-unsur yang tidak boleh hilang. Jika salah satu tidak ada, maka akad kerjasama tidak sah. Rukun akad kerjasama terbagi 3. Yang pertama, akidan. Dua pihak berakad yang berakal, balik, dan berhak atau ahliyah. 2. Objek kerjasama yang jelas, halal, bernilai, dan dapat diketahui, misalnya modal, usaha, atau proyek. 3. Ijab dan qabul, ucapan tawaran dan penerimaan yang jelas dalam majelis. Nah, jadi kerjasama itu ada 3, Omarai. 1 mudarobah, musyarakah, sama muzaroah. Nah, kalau mudarobah itu kerjasama antara pemilik modal sama pengelola usaha. Nanti pemilik modal bakal memberi modalnya kepada pengelola usaha. Terus pengelola usaha tugasnya cuman menjalankan usahanya dengan baik. Terus nanti untuk keuntungannya bakalan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Terus untuk kerugiannya nanti bakalan ditanggung sama pemilik modal selagi pengelola usaha tidak lalai. Rukun mudarobah ada 5. 1. Sohibul ma'al atau pemilik modal. 2. Mudarik atau pengelola usaha. 3. Modal atau ma'al. 4. Usaha atau kerja. 5. Ijab dan qabul atau akad. Syarat mudarobah ada 4. 1. Modal harus jelas jumlahnya dan berupa uang atau barang bernilai. 2. Pembagian keuntungan harus disepakati di awal, misalnya 60/40. 3. Pengelola bebas mengelola usaha sesuai kesepakatan. 4. Tidak boleh ada jaminan keuntungan pasti. Untuk yang kedua itu ada musyarakah. Musyarakah ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masingnya itu menyetorkan modal dan untuk keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan dan kerugiannya dibagi sesuai porsi modal yang diberikan. Misalnya, aku dan Shashi ingin membangun usaha. Aku menyetorkan modal 60% dan Shashi menyetorkan modal 40%. Nah, untuk keuntungannya itu kan sesuai kesepakatan dari awal. Sedangkan untuk kerugiannya itu, misalkan ada 100% kerugian. Berarti aku menanggung 60%, Shashi 40%. Adapun rukun musyarakah, 1. Para pihak atau syarik. 2. Modal. 3. Usaha. 4. Ijab dan qabul. Syarat-syarat musyarakah: 1. Semua pihak menyertakan modal. 2. Modal bisa berupa uang atau aset bernilai. 3. Keuntungan harus disepakati di awal. 4. Semua pihak boleh ikut mengelola atau menunjuk salah satu. 3. Muzaroah. Muzaroah adalah akad kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Misalnya, pemilik lahan menyediakan tanah dan pengelolanya adalah petani, dan hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan bersama. Adapun rukun muzaroah: 1. Pemilik lahan. 2. Penggarap atau petani. 3. Lahan. 4. Akad atau ijab kabul.
5. Hasil panen. Syarat muzara'ah: 1. Lahan harus jelas dan bisa digarap. 2. Pembagian hasil harus jelas di awal, misalnya 50% masing-masing. 3. Jenis tanaman biasanya disepakati bersama. 4. Waktu kerjasama harus jelas. Akad kerjasama memiliki peran penting dalam mengatur hubungan ekonomi agar tetap adil dan jelas. Adapun manfaat akad kerjasama antara lain: 1. Mengembangkan ekonomi umat. 2. Mendorong kerjasama dan ukhuwah. 3. Menciptakan kejelasan dan keadilan. 4. Meningkatkan kesejahteraan. 5. Memberikan kejelasan hak dan kewajiban tiap pihak. 6. Memudahkan pengembangan ekonomi sesuai syariat Islam. 3 materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Musyarakah adalah kerjasama di mana semua pihak memberikan modal bersama, dan muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam bidang pertanian. Ketiga akad ini mengajarkan kerjasama yang adil dan sesuai prinsip syariah.